wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fahria dengan NIM 070403201118 dan teman tua saya ini yakni Nama saya Indra Mustafid Dwi Ramdhani dengan NIM 070203200046. Saya Muhammad Syafi Ma'arif dengan NIM 070203200054. dalam mata kuliah studi tafsir madhabi yang diampu oleh Bu Wildah Nurul Islami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tema tafsir Syiah Ithna Asy'ariyah, tafsir Al-Sofi karya Muhsin Al-Kasyani. Pembahasan selanjutnya pertama yakni biografi Muhsin Al-Kasyani. Muhsin Al-Kasyani itu dikenal dengan nama populer Mullah Muhsin, sedangkan nama aslinya beliau yaitu Muhammad bin Syah Murtadho bin Syah Mahmud Al-Kasyani dan dikenal nama populernya yakni Mullah Muhsin. Kemudian beliau diberi julukan Fayyad Al-Kashi oleh gurunya yang bernama Mullah Sadra. Beliau lahir di kota Kasyan pada tanggal 16 September 1598 pada tahun 1007 Hijriah dan beliau wafat pada tanggal 21 Mei 1620 di kota Kasyan pada 1091 Hijriah. Dengan usianya yang terbilang panjangnya ini, beliau memiliki banyak karya ilmiah di berbagai bidang ilmu dan beliau mencapai kedudukan tinggi pada ilmu pengetahuan, yakni beliau menjadi seseorang filosof, sufi, ahli tafsir sekaligus mufasir besar di masa dinasti Safawi. Namanya beliau itu begitu sangat disegani di kalangan sarjana atau ulama-ulama Syiah pada zaman itu. Beliau hidup pada masa Daulah Safawiyah. Beliau lahir dari keluarga yang terpelajar atau di tengah keluarga yang terkenal dengan ilmu pengetahuan. Ayahnya beliau bernama Murtadho, ia merupakan seorang ulama. Muhsin Al-Kasyani itu termasuk tokoh yang luar biasa di zamannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyamai keutamaannya, terutama dalam bidang makrifat dan akhlak. Selain itu, beliau adalah salah satu murid terbaik sekaligus menantu dari Saudara Al-Muta'allihin atau dikenal dengan nama Mullah, yaitu bapak pendiri filsafat kebijaksanaan utama atau Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Oleh karena itu, beliau menguasai filsafat Mu'tahil, ini sistem filsafat yang dibangun dalam kerangka intuisi, akal budi, dan wahyu ilahi. Pengaruh dan penguasaannya terhadap filsafat kebijaksanaan utama ini tampak kuat di sejumlah karya teologisnya seperti Al-Ma'arif. Hal ini tampak di peran utama kakeknya yaitu Syah Mahmud serta saudaranya yaitu Mullah Mahmud Ma'ruf bin Bahnuruddin dan Maula Abdul Ghafur. Mereka adalah pemuka besar agama yang melahirkan karya-karya ilmiah anaknya sendiri. Sebagai seorang ulama besar, Al-Kasyani itu memiliki guru-guru dan murid-murid. Yang pertama gurunya Al-Kasyani yaitu yakni Syekh Murtadho, yang kedua ada Majid Al-Bahroni, yang ketiga ada Muhammad bin Husain Al-Amili, yang keempat ada Saudara Al-Din Al-Syairazi, yang kelima ada Muhammad Thohir Al-Qummi, yang keenam ada Khalil bin Al-Ghazi, yang ketujuh ada Muhammad Bakir Al-Husaini, yang kedelapan ada Muhammad ibnu Hasan, yang kesembilan ada Muhammad Sholih Al-Mazandarani. Dan murid-muridnya Al-Kasyani, yang pertama ada Alam Al-Huda, yang kedua ada Al-Majlisi, yang ketiga ada Ni'matullah Al-Jazairi, yang keempat ada Al-Qadi Sa'id Al-Qummi, yang kelima ada Muhammad Mu'min bin Abdul Ghafur, yang keenam ada Nuruddin Muhammad, yang ketujuh ada Muhammad Hadi. Karya-karya Muhsin Al-Kasyani memiliki sekitar 144 kitab yang beliau bukukan dan banyak karya ilmiah. Di antaranya yakni yang pertama ada Tafsir Al-Sofi. Tafsir Al-Sofi ini yang beliau tulis dalam 5 jilid yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan diberi dukungan hadis-hadis Ahlul Bait. Yang kedua ada Al-Wafi. Kitab Al-Wafi ini membahas tentang hadis. Yang ketiga ada Siraj Al-Salikin, yakni kitab lentera para penemu hakikat. Buku itu
memiliki kumpulan puisi pilihan dari koleksi Masnawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Selanjutnya yang keempat ada kitab Syauqi Al-Mahdi atau Rindu pada Imam Al-Mahdi. Kitab ini berisi tentang bait-bait puisi. Dalam karyanya kitab Syauqi Al-Mahdi ini, Muhsin Al-Kashani mengacu pada kumpulan puisi Hafidz Shirazi berkaitan khusus tentang Imam Al-Mahdi alaihi salam. Yang kelima ada kitab Al-Manhajah Al-Baidha atau Jalan yang Terang karya tebal sebanyak 9 jilid. Ini merupakan rekonstruksi kritis atas karya sufistik dan etis Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Di dalam karyanya ini Muhsin Al-Kashani merevisi hadis-hadis yang dianggapnya palsu dan tidak sesuai dengan madhab Syiah Imamiyah. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau ilmiah ini yang ia ikuti. Ada sekitar 50-an judul buku yang berhasil beliau karang dari berbagai bidang ilmu, baik keislaman ataupun sastra. Selanjutnya keunggulan tafsir As-Shaffi. Ini banyak para ulama yang memberi atau menilai kesan yang baik terhadap tafsir As-Shaffi. Nah, di antaranya ada Muhammad Ali yang menyatakan bahwa penafsirannya dinilai lebih ringkas dan selalu dipakai rujukan untuk dimanfaatkan oleh para peneliti. Kemudian keunggulan yang kedua dari Muhammad Hadi Ma'rifah mengungkapkan juga bahwa terdapat 12 muqaddimah yang dinilai paling baik pada permulaan kitab. Ini dikarenakan bahwa mencakup materi-materi terpenting yang bisa dijadikan bahan atau pegangan para mufasir. Kemudian keunggulan yang ketiga yakni banyak ulama yang menulis syarah-syarah dan menterjemah tafsir As-Shaffi. Nah, ini membuktikan bahwa tafsir As-Shaffi ini sangat banyak peminatnya dari kalangan para ulama. Baik, selanjutnya latar belakang penulisan tafsir As-Shaffi karya Al-Kashani. Al-Kashani dalam tafsir As-Shaffi jilid 1 halaman 13 mengatakan, yaitu hingga kini aku tidak menemukan sebuah tafsir atau kitab tafsir di antara tafsir-tafsir dengan segala keluasan pembahasannya yang menarik dan bagus yang akan memenuhi dahaga para pencari ilmu. Dan aku berharap semoga kitab tafsir ini merupakan tafsir yang memenuhi harapan, sebuah kitab tafsir yang membedakan antara riwayat-riwayat sahih dan riwayat-riwayat yang lemah. Nah, di sini kita tahu adanya tafsir As-Shaffi ini terdorong dari anggapan Al-Kashani bahwa belum ada tafsir yang luas bahasanya yang membedakan antara riwayat sahih dan lemah. Dan juga gaya penulisannya ini terpengaruh oleh tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil karya Imam Baidawi. Dan latar belakang penulisannya ini juga di latar belakangnya karena adanya berbagai sumber riwayat Ahlul Bait yang bisa dirujuk sebagai dasar penulisan kitab tafsir As-Shaffi. Adapun sistematika penulisan kitab As-Shaffi ini dimulai dengan biografi mufassir, dilanjutkan dengan menyebutkan 12 muqaddimah yang dibuka dengan tafsir Isti'adzah, dilanjutkan dengan tafsir Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian penutup. Kemudian adapun isi dari 12 muqaddimah, yaitu yang pertama adalah tentang keutamaan Al-Quran dan pentingnya berpegang teguh kepada riwayat Ahlul Bait dan celaan musuh mereka. Yang kedua yaitu muqaddimah ulumul Quran yang berada dalam genggaman Ahlul Bait dan pengetahuan mereka akan zahir dan batin Al-Quran. Kemudian yang ketiga muqaddimah kemuliaan Al-Quran turun kepada Ahlul Bait dan musuhnya serta penjelasan rahasia di dalamnya. Kemudian yang keempat muqaddimah tentang makna ayat tentang tafsir, takwil, zahir dan batin, muhkam dan mutasyabih serta nasi dan mansukh. Yang kelima muqaddimah penafsiran tafsir birra'yi dan larangan untuk menafsirkan Al-Quran birra'yi.
Yang keenam, muqaddimah tentang ketiadaan tahrif Al-Quran. Yang ketujuh, muqaddimah Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Di dalamnya juga dijelaskan pula mengenai kaidah-kaidah hukum syar'i. Dan yang kedelapan, yaitu muqaddimah qiraah dan tolak ukur keabsahannya. Kemudian yang kesembilan, muqaddimah turunnya Al-Quran secara sekaligus dan berangsur. Kemudian yang ke-10, muqaddimah syafaat Al-Quran dan pahala membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ke-11 itu muqaddimah tilawah Al-Quran dan adab-adabnya. Yang ke-12 sekaligus yang terakhir adalah muqaddimah istilah-istilah dan metode penafsiran Al-Quran yang dipakai. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah contoh dari tafsir As-Shaffi. Di sini kami mengambil contoh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Penafsiran lafaz dzalika merupakan isyarah kepada Ali, dan lafaz al-kitabu diibaratkan sebagai Ali, yang mana kemudian dari penjelasan tersebut arti dari kata dzalikal kitabu adalah Ali tidak ada keraguan padanya dikarenakan kemuliaan perangainya dan keutamaannya sebagai imam yang telah dinaskan.